Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Muhasabah Story. Di video kali ini akan kita bahas sedikit tentang kapal Nabiullah Nuh alaihissalam yang diduga dibuatnya di Indonesia. Benar ataupun tidak? Silakan simak video ini sampai dengan selesai. Nabi Nuh alaihissalam adalah satu dari sekian banyak manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari buku Kisah Bapa dan Anak dalam Al-Quran oleh Adil Mustafa Andul Halim. Nama lengkapnya Nabi Nuh adalah Nuh bin Lamik bin Mutawashlik bin Khanuh ataupun Idris bin Yarid bin Mahlabil bin Kanin bin Anusi bin Shis bin Adam alaihissalam. Sejumlah sirah mengenai Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran. Beberapa kisahnya akan dimuat pada video ini, sebagaimana dikutip dari buku Kisah Bapa dan Anak dalam Al-Quran. Hari demi hari kemaksiatan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Mereka menganiaya Nabi Nuh alaihissalam dengan kejam. Salah seorang dari mereka berkata, "Orang gila ini yang dimaksud mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam. Juga berlaku seperti ini kepada para nenek moyang kita, dan para nenek moyang kita tidak pernah mau menerima seruannya." Menghadapi sikap kaumnya yang tak kunjung bertaubat, Nabi Nuh alaihissalam putus asa dan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, ia berdoa kepada Allah agar kaumnya mendapat kebinasaan, sebagaimana yang tercantum yang dikisahkan pada surah Nuh ayat 26. Allah berkata, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini." Kemudian Allah segera mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkannya untuk membuat perahu. Ia segera melaksanakan perintah Allah yang mulai menyiapkan kayu, mengolah besi dan material lainnya sesuai bimbingan Allah. Ketika Nabi Nuh dan orang beriman lainnya sibuk membuat perahu, kaumnya lewat di dekatnya sambil menyaksikan. Mereka dengan sombongnya mengejek dan mencela perbuatan Nabi Nuh tersebut. Mereka pun berkata, "Wahai Nuh, sekarang kamu menjadi tukang kayu setelah sebelumnya kamu menjadi nabi." Nabi Nuh pun menjawab sebagaimana tercantum dalam surah Hud ayat 38. "Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami." Ia pun melanjutkan pekerjaannya hingga selesailah pembuatan perahu. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak keluarga dan kaumnya yang beriman, serta membawa sepasang semua jenis hewan. Setelah semua masuk ke dalam perahu dan pintu perahu ditutup, Allah menurunkan hujan dengan sangat deras yang tidak pernah ada sebelumnya selama 40 hari 40 malam. Dan semua mata air juga memancarkan air. Saking besarnya banjir tersebut, dianalogikan seperti gulungan air yang bertabrakan juga naik ke atas sehingga membentuk gunung. Perahu itu terombang-ambing oleh air yang menenggelamkan orang-orang kafir. Ketika Nuh memandangi banjir tersebut, beliau melihat anaknya, Kan'an, dan berkata, "Wahai anakku, berimanlah kepada Allah, naiklah ke atas perahu ini sebelum kamu ditelan oleh gelombang air itu, dan ikut binasa bersama orang-orang kafir." Namun Kan'an pun menjawab seperti dalam surat Hud ayat 43, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nabi Nuh berkata lagi sesuai dalam surah Hud ayat 43, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Setelah semua penghuni bumi dan orang kafir tenggelam, kecuali orang-orang berada di atas perahu, Allah memerintahkan bumi untuk menghisap air yang memenuhi daratan, dan langit untuk segera berhenti menurunkan hujan.
Perahu berlabuh di sebuah gunung yang bernama Al-Judi. Gunung Al-Judi adalah satu-satunya gunung yang tidak ikut tenggelam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keberadaan perahu Nabi Nuh di Gunung Al-Judi tersebut selama 1000 tahun lamanya, sebagai suatu peringatan dan pelajaran bagi manusia. Adapun sebuah temuan sejarah mengejutkan datang dari peneliti arkeologi dan antropologi dua negara Cina dan juga Turki. Penelitian tersebut mengungkapkan asal kayu kapal milik Nabi Nuh alaihissalam. Dilansir dari laman National Geographic, 15 orang anggota peneliti mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kapal kayu, tambang dan juga paku. Hasil laboratorium NOAA's Ars Mysterious International Cina dan juga Turki setelah melakukan serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba menunjukkan bahwa bukti yang mengejutkan bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa, yaitu Indonesia. Mereka telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara dan memastikan fosil kayu jati berasal di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Menurut peneliti The Noah Ars, kapal itu dibuat di puncak gunung oleh Nabi Nuh alaihissalam, tak jauh dari desanya, lalu berlayar ke atas berantah saat dunia ditenggelamkan oleh banjir yang sangat besar. Berbulan-bulan kemudian kapal Nabi Nuh alaihissalam merapat ke sebuah daratan asing. Ketika air sudah surut, maka tersibaklah bahwa mereka terdampar di sebuah puncak gunung. Bila fosil kayu itu menunjukkan asal kayu jati dan sementara kayu jati hanya tumbuh di Indonesia, maka bukan tidak mungkin Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya dahulu tinggal di Indonesia. Bagaimanakah menurut pendapat kawan semua tentang penelitian kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut? Silakan komen di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.